Baik, kita mulai saja ya, Kak. Oke, Kak. Saya nyambil di jalan nggih, Kak Ali. Siap, Kak Edi. Baik, kita mulai, Kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, ya, Kakak. Pada sesi kali ini, yaitu hari Minggu, Sabtu ya, Kak, tanggal 9 November 2024, kita masih melanjutkan sesi tatap maya. Untuk sesi ini nanti kita akan membahas tentang persiapan RTL ya, Kak. Nah, ini untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasinya 1 JP. Jadi nanti untuk durasi kita pada siang hari ini hanya 1 JP, Kak. Kita sudah buka. Untuk selanjutnya, supaya kita bisa fokus, kita harus tenangkan hati, pikiran, kita fokuskan belajar pada sesi tatap maya kali ini. Sekalipun mungkin siang-siang ini jam krusial ya, Kak, banyak yang ngantuk atau beraktivitas. Saya mohon maaf karena memang waktunya memang untuk pertemuan ini kemarin 3 hari kita berturut-turut, Kak. Seperti pada waktu kita sebelum PTM kemarin, kita juga 3 hari berturut-turut. Ya, baik, doa bersama. Baik, silakan mungkin Kak Sabta bisa memimpin doa. Baik, Kakak semuanya, untuk mengawali sesi siang pada pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan Kakak untuk dilanjut. Terima kasih Kak Sabta yang sudah memimpin doa, karena biasanya Kak Heru, tapi Kak Heru baru saja masuk ya. Kesepakatan bersama sedang berbicara, hadir seutuhnya ya, tadi kita fokus ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini untuk kesepakatan kita bersama ya, Kak, dan mungkin nanti bisa ditambah dengan minum-minum, ngopi-ngopi maupun snack juga boleh, tidak masalah. Lalu Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Merefleksikan pembelajaran modul 3. 2. Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita pada sesi ini, yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. 2. Refleksi awal selama 10 menit. 3. Penyampaian RTL, yaitu pengantar tugas RTL, penilaian lini masa selama 20 menit. 4. Dialog, diskusi dan tanya jawab, RTL itu 7 menit dan penutup 3 menit. Ini nanti rangkaian
agenda yang akan kita lalui pada sesi kali ini. Yang pertama pendahuluan. Nah, di sini ada slide ya Kak. Di sini ada level 1 sampai 10 persiapan belajar. Nah, ini silakan kakak-kakak menuliskan level belajar kakak di antara 1 sampai 10 ini levelnya berapa, silakan ditulis di chat kakak. Sekarang levelnya berapa, nanti alasannya apa, silakan kakak ditulis di chat level kesiapan belajar kakak pada saat ini. Pilihannya 1 sampai 10 kak. Wah, Kak Misni 5. Oke. Sini sudah Kak Misni 5, Kak Nurida. Kak Nur 4 nggih. Biasa mati ya? Mati lagi kok rata. Di Padang ya. Bisa petang ya? Iya, Pak. Baik, Kak Misni Selanawati 5. Kenapa alasannya, Kak? Kok 5, Kak? Iya, Kak. Saya memilih 5 untuk persiapan belajar ini karena banyak gangguan, Kak. Yang pertama, saya sendiri karena ikut PPG jadi tidak maksimal. Yang kedua, kemarin ditanya sama Bu Kepala kan untuk pengadaan P5 itu di bulan Desember, tapi berhubung saya baru PPG maka diundur di bulan awal-awal tahun gitu Kak. Jadi kemungkinan untuk persiapan ini saya kurang maksimal begitu. Matur nuwun Kak. Oke, Kak Nuridayati 4, Kak. Banyak gangguannya apa saja, Kak? Baik, 1 ini listrik. Jadi saya harus mencari sinyal toka ini dan saya terpojok di pojokan kandang wedhus itu yang ada sinyale. Itu pun endelap-endelip menggunakan laptop nggak konek-konek akhirnya pakai HP. Tuh, kemudian kalau pakai HP kan nanti kalau mengikuti biasanya kurang maksimal. Pandangan mata ke layar share screen-nya dari Kak Ali itu kadang tidak terbaca. Begitu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Yang penting sudah berusaha, Kak. Karena memang gangguan sinyal kan, gangguan teknis itu kita tidak bisa memprediksi, ya, Kak. Di tempat saya juga mati lampu ini, Kak. Kak Danang 6. Alasannya apa, Kak Danang? Ya, karena sudah di atas 5, Kak. Jadi ya tetap siap nggak siap ya harus siap untuk mengikuti kegiatan belajar ini, Kak. Dan harus diikuti, Kak. Nah, apapun itu kendalanya ya berusaha sebisa mungkin untuk tetap mengikuti. Mungkin ya Oke, Kak. karena kondisi juga kadang nggak bisa maksimal untuk ke angka 7 ke atasnya. Mungkin itu, Oke, Kak. Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ini Kak Dana sudah mewakili yang milih 6 ini. Kak Tri Astuti 7 ini. Kenapa alasannya, Kak Tri?
Ya Kak, saya menulis angka 7 karena saya untuk kegiatan meet pada persiapan pada pertemuan pada kesempatan siang hari ini saya lebih siap daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu, aduh saya benar-benar riwah. Mungkin kalau misalnya ditulis berapa angka, mungkin 3 loh kalau kemarin sore itu. Kemudian kalau hari ini alhamdulillah saya siap sejak jam 12:30 tadi sebenarnya sudah buka laptop sebenarnya, cuma tapi ada WA juga kan dari Kak Ali kalau 1:30 ya alhamdulillah sampai saya ketiduran sampai pokoknya lebih siap daripada kemarin begitu. Ya, begitu Kak Ali, apalagi lebih semangat karena ini udah akhir-akhir ya Kak. Kalau saya lihat di jadwal tatap maya itu mungkin tinggal 2 kali begitu ya Kak. Kalau nggak salah. Ya, Kak. Ya, jadi harus semangat karena di ujung-ujung terakhir berzoom bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini kolaborasinya begitu. Ya. Iya, termasuk nanti terakhir itu nanti ada tugas aksi nyata Kak, itu sebagai penutupnya nanti. Ya, ya semoga semuanya nanti berikan kelancaran ya kali, terutama untuk aksi nyata. Amin. Amin. Terima kasih Kak Triasuti. Ini 66 sama 66. Kak Heru 5 tadi sudah diwakili 5 Kak Misni, Kak Admiatun 7. Jadi di sini maksimal 7, yang terendah 4 ya ini ya. 7 4 enggak ada yang berani 8 9 nih ya. Nah, apa ini memang tergantung pilihan kita masing-masing ya Kak ya. Jadi setiap orang itu memang kesiapannya berbeda-beda, tergantung kondisi juga, tergantung sikon juga, sehingga ya yang apa yang Kakak tulis ini memang sesuai dengan kondisi Kakak yang saat ini Kakak rasakan nih. Baik, berikutnya tujuan pembelajaran pada sesi ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Berikutnya refleksi awal, yang kedua mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana menurut Kakak ini? Di sini ada pertanyaan pemantik di sini. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bekerjasama ya, bersama dengan rekan sejawat ya, rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam satu sekolah, di satu kompel dalam satu sekolah. Ini menurut Kak Endang, gimana Kak Endang? Komentarnya Kak Endang. Tanggapannya. Endang terganggu nggak ini? Mungkin Kak Endang belum maksimal ya ini. Mungkin Kak Admiatun, silakan Kak Admiatun. Baik Kak, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya tentunya nanti akan memberikan hasil yang lebih optimal. Di samping itu juga kan memang untuk menghidupkan komunitas belajar di sekolah memang ya ini salah satunya dengan melakukan pembelajaran yang berbasis proyek. Dan di sini juga untuk berkolaborasi dengan teman sejawat kita akan mendapatkan ide-ide ataupun masukan-masukan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian juga dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, secara tidak langsung kita juga sudah mengimplementasikan apa yang kita punya, begitu Kak Ali. Oke Kak Admiatun, terima kasih untuk tanggapannya Kak Admiatun. Kak Fajar, monitor ini Kak Fajar.
Kak Aris. Tanggapannya Kak Aris. Suaranya kecil Kak Aris. Suaranya sangat kecil sekali Kak Aris. Tes, masuk sudah belum? Ya, sudah masuk Kak Aris. Sudah keberesan ya? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Dengan dilakukannya berkolaborasi bersama rekan sejawat, bersama guru walaupun lain mapel, ya, saya kira lebih bagus. Karena tujuan kita adalah siswa, pembelajaran berpusat pada siswa. Sehingga apapun, ya, tujuannya dengan siswa, apalagi kalau berkolaborasi, sudah barang tentu bentuk dan pola pikirnya kalau berdua, bertiga lebih baik daripada hanya sendirian gitu. Untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang notabene-nya berpusat pada siswa. Jadi saya kira lebih bagus. Gitu aja, terima kasih. Baik Kak Aris, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi kalau kita berkolaborasi bersama-sama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik Kak Aris. Intinya seperti itu Kak Aris. Baik, berikutnya ini. Nah, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini mohon ditanggapi Kak Heru. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah, Kak Ali. Oke, alasannya Untuk alasannya ya, kenapa sudah berdampak? Karena di mana komunitas belajar ini kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu inovasi tentang pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi anak-anak peserta didik kita dengan lebih baik. Kita dapat meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu kali. tanggapannya. Untuk yang berikutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Voice itu suara, choice itu pilihan, dan ownership itu kepemilikan, nih, seperti yang semalam kita sudah bahas sedikit. Ya. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik PJBL? Ya, pembelajaran berbasis proyek nih, PJBL. Itu silakan Kak Tri bisa memberi tanggapannya. Ya Kak Ali, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Di sini saya berusaha ketika ini maksudnya pembelajaran yang besok ya Kak, apa yang sudah? Yang sudah Kak. Yang sudah, oh ya, yang sudah. Ya, ini kan refleksi Kak. Ya, pembelajaran yang sudah dari terutama dalam pembelajaran PJBL ini kan merupakan sesuatu yang baru. Terutama kemarin ketika kita membuat kegiatan pembelajaran yang itu semacam apa ya, aksi apa ya kemarin itu yang tentunya melibatkan juga dari teman sejawat begitu. Kami berusaha
dalam pembelajaran selain PJBL pun kami selalu berusaha untuk melibatkan dari ketiga unsur itu, baik itu voice, choice, sama ownership. Sehingga dari situ tentunya kami bisa nanti melakukan refleksi terhadap apa yang dihasilkan dari peserta didik dan kita lakukan evaluasi bersama gitu. Apalagi ini suatu yang baru, kami juga berusaha menerapkan bahwa ketiga unsur itu ada dalam pembelajaran PJBL bersama kolaborasi bersama teman sejawat begitu. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Menurut saya sudah berdampak, Kak. Kemarin ketika mungkin dari mungkin dampak dari peserta didik tentunya itu dari ketiga unsur itu kami bisa menentukan bagaimanakah langkah selanjutnya untuk pembelajaran PJBL tersebut ketika kita sudah melihat dari unsur yang dari pembelajaran peserta didik itu. Barangkali begitu ya Kak Ali ya. Saya mohon begitu Kak Ali mungkin yang jelas melibatkan ketiga unsur. Ya, terima kasih Kak untuk tanggapannya nih. Jadi sudah berdampak nih pada peserta didik nggak nih? Kalau sudah berdampak berarti kan memang apa yang sudah kita lakukan itu memang sudah benar-benar diterapkan ke peserta didik. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berdasar pada peserta didik itu nanti menghasilkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Pembelajaran yang berkelanjutan ini untuk pembelajaran berkelanjutannya itu nanti kita diharapkan mampu menggerakkan rekan sejawat atau sesama teman kita dalam paling tidak dalam satu sekolah dulu, satu FGMP, setelah itu nanti kalau bisa sudah mencakup satu sekolah, baru bisa nanti keluar sekolah yang lain atau antar sekolah. Ketiga, penyampaian RTL. Nah, ini untuk tugas yang akan datang ya Kak. Ini akan saya jelaskan untuk penugasannya. A. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi intinya nanti kakak diharapkan membuat rencana tindak lanjut atau RTL yang nanti melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak masing-masing. Itu intinya, poin utamanya itu ya kakak. Berikutnya, ini pengantar tugas. Kalau yang tadi kan ini sama ya, masih pengantar tugas ya. Ini penjabarannya untuk pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, di sini kakak perlu melibatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi nanti selain kita melibatkan rekan sejawat dalam satu kombel atau komunitas belajar di sekolah, kita nantinya juga diharapkan dalam membuat RTL ini nanti memanfaatkan atau memberdayakan aset atau modal yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah ya kakak. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi ya, jadi tujuan dari PJOK ini nanti pada akhirnya apa, kita bisa menggunakan teman sejawat kita ya kakak. Salah satunya dengan cara apa ya, dengan cara pelibatan rekan sejawat dalam proses pembuatan RTL itu untuk proses awalnya ya. Berikutnya ini untuk penilaian tugas RTL ini ada 4 ya kakak. Yang pertama, A. Tujuan program.
Itu yang kedua tujuannya. Nanti yang jelas di situ berarti harus ada tujuan programnya ya Kak dalam pembuatan RTL. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. C, keterlibatan komunitas, dan D, rencana evaluasi program. Jadi nanti kakak diharapkan harus dalam RTL itu memuat keempat unsur ini. Nanti harus ada tujuannya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ini ya kelengkapan di sini tentunya meliputi ya nanti ada ya jelas masuk tujuan masuk, terus waktunya kapan dilaksanakan, terus nanti semacam seperti kakak akan membuat pembelajaran itu kan membuat RPP atau modul belajar. Di situ ketika kita membuat RTL nanti langkah-langkah juga dimasukkan di situ. Itu termasuk nanti dokumentasinya nggak harus ada nih dokumentasinya, bisa berupa foto atau video ya. Kalau mau simple ya foto saja untuk pembuktiannya, dokumentasinya. Yang C, keterlibatan komunitas. Ya ini keterlibatan komunitas di sini artinya kita harus mengajak atau melibatkan rekan sejawat atau rekan sama guru kita dalam satu komunitas di sekolah kita. Jadi tidak boleh program RTL yang kita buat nanti hanya berdasarkan atau dibuat oleh kita sendiri, tapi harus ada pelibatan unsur dari teman sejawat ya, atau teman guru yang lain dalam satu komel ya. Itu. Yang D, rencana evaluasi program. Nanti di RTL itu juga ada rencana evaluasi programnya, nanti perlu dievaluasi ya, setelah dibuat nanti ada evaluasinya untuk perbaikannya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi. Jadi nanti kakak dimohon untuk mengunggah tugas yang berupa 1, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tapi yang dibuat di sini bukan yang sudah berjalan atau bukan yang sudah pernah kita buat, tapi memang benar-benar program yang baru yang akan kita laksanakan ya kakak. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah diberjalan. Artinya ini memang benar-benar baru yang nanti akan kita lakukan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di sini nanti ada notulen atau catatannya ya kakak. Catatannya bisa mungkin kalau pas ada rapat atau pas diskusi itu kan nanti ada hasil catatannya, yaitu nanti yang bisa dimasukkan. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Jadi di sini nanti untuk memperkuat nanti kakak dimohon untuk melampirkan juga atau masukkan dokumentasi ya, itu bisa berupa video atau foto kegiatan ya kakak. Dan yang keempat ini dokumentasi lain yang relevan. Dokumentasi lain yang relevan itu mungkin di situ mungkin ada misalkan nanti ada hasil diskusi atau umpan balik dari teman sejawat, nanti bisa kita masukkan berupa testimoni atau apapun bisa ya. Tapi yang sudah familiar ya kalau dokumentasi itu ya paling enak ya, kalau nggak foto ya video ya. Itu yang menurut saya yang lebih enak ya foto ya, itu ringkes ya. Kalau video nanti kita harus ngedit, harus kita ambil angle-angle yang pas. Tapi kalau foto kan kita tinggal bisa masukkan saja. Foto ini nanti bisa foto persiapannya, pelaksanaannya itu bisa. Berikutnya ini yang B, rencana lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini dari Subkan Ratnakar ini pendapat beliau ya sekarang. Ini untuk modanya penugasan mandiri, yaitu berbentuk rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti yang akan kakak buat yaitu ini ya, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini untuk slide berikutnya akan dijelaskan juga aspek penilaian dan juga lini masanya, kapan harus dibuat, harus diunggah ya kak. Nah ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada kolom ya kak. Yang kolom pertama bentuk rencana tindak lanjut RTL. Ini isinya
bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 7 slide. Jadi di sini nanti untuk bentuk rencana tindak lanjut kakak itu membuat slide maksimal 9 slide ya kak. 9 slide itu mulai dari judul sampai penutup sampai akhir itu maksimal 9 slide, tidak boleh melebihi dari 9 slide. Itu harus mencakup keseluruhan dari apa yang nanti kakak akan buat atau rencanakan dalam RTL tersebut ya. Jadi nanti untuk bentuk tindakan lanjut RTL-nya ini bentuknya tuh kakak buat 9 slide, maksimal 9 slide. Komponen program, ya ini komponen programnya yang meliputi satu, judul program atau kegiatan, nanti judulnya apa. Yang kedua latar belakang, nah ini latar belakangnya apa. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ustadz tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi struktur program di sini nanti programnya seperti apa. Rekan sejawatnya itu misalkan nanti kakak misalnya di Kombel itu berposisi sebagai ketua atau koordinator. Nah, mungkin nanti rekan sejawatnya itu ada yang sebagai anggota. Ya kalau misalnya kakak sebagai anggota ya nanti rekan sejawatnya bisa ada yang sebagai ketua Kombel atau pengurus yang lainnya. Itu struktur programnya ya kakak. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini ya, jadi kapasitas sekolah itu atau aset atau modal yang dimiliki sekolah itu apa saja ya, untuk keterlibatan dalam RTL tersebut apa, aset-aset yang punya sekolah itu apa. Yang ketujuh, rencana evaluasi ya, nanti setelah RTL dibuat itu kan pasti ada rencana evaluasi atau perbaikannya. Rencana evaluasi perbaikannya itu apa juga nanti akan dicantumkan di situ. Dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Jadi nanti kakak juga di situ dalam RTL tersebut juga mencantumkan tantangannya apa dalam membuat perencanaan berbasis proyek itu, tantangan yang dihadapi apa gitu ya. Di sini keterangan ya, satu, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Dua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Tiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah berupa video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi nanti yang diunggah itu bahan tayangnya yaitu notulen atau catatan. Catatan tadi ya bisa berupa ya di maksimal 9 slide ya kakak, tentang diskusi bersama KBS ya. Terus nanti juga di dalam 9 slide itu sudah tercantum video atau dokumentasi atau bisa berupa foto ya. Jadi 9 slide itu sudah mencantum semuanya termasuk judul program, latar belakang, tujuan, sampai juga nanti ada dokumentasinya itu bisa berupa foto dan dokumentasi itu sudah termasuk dalam 9 slide ini. Itu yang tugas yang harus diunggah nanti yang nomor 3 ini ya. Terus yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi harapannya nanti ketika kakak sudah buat RTL dan sudah mengikuti kegiatan PKBPJK ini dan sudah berakhir selesai, dinyatakan lulus, kakak juga diharapkan nanti tetap ada lanjutannya ya. Jadi tidak hanya sebatas ketika program PKG berjalan itu dilakukan, tapi setelah program PKG itu stop. Itu harapannya walaupun program PKG sudah selesai, kakak tetap harus bisa menjalankan program RTL yang sudah kakak buat tersebut bersama dengan rekan sejawat dalam Kombel di sekolah kakak. Ya kak, nanti di sini sudah ada keterangannya sudah jelas ya kak, yang diunggah apa saja, terus isinya RTL itu apa saja, di sini di komponen program ini sudah ada jelas ya. Terus nanti bentuknya apa ya, bentuknya maksimal slide, jadi semacam PTT ya, jadi maksimal 9 slide yang harus mencakup semua ini yang ada di komponen program plus dokumentasinya ya, bisa foto atau video. Kalau video ya nanti videonya jangan full ya, hanya diambil angle-angle yang pas kakak ada hubungannya dengan pembuatan RTL ini, misalkan pada waktu penyampaian programnya mungkin kepada teman sejawatnya ketika di Kombel itu mau menyampaikan tentang rencana pembuatan rencana RTL ini ya, itu mungkin
bisa diambilkan di situ ketika kakak berbicara, ketika kakak menjelaskan di depan, itu bisa diambil angle-nya di situ ketika pas pas mempresentasikan. Jadi kalau mau menggunakan video berarti harus videonya, kalau ini boleh dipotong-potong, kalau ini hanya diambil yang pas kakak saja yang sedang action ya. Kalau foto bisa bermacam-macam foto ya. Itu. Selanjutnya yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti dua ini. Jadi elemen yang harus dimuat dalam rencana tersebut. Yang pertama, komponennya judul program. Di sini penjelasannya tentang komponen judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi untuk judulnya itu harus sesuai dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak nanti membuat judul itu programnya itu tentang proyek. Jadi nanti ada prosesnya, ada hasilnya, ya. Dan harus melibatkan dari komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Itu judulnya nanti bebas apa ya. Yang penting untuk PJK-nya nanti bisa dimasukkan walaupun hanya sedikit, tapi tetap harus berperan di situ PJK-nya. Tidak harus dominan, dan nanti untuk produknya juga tidak harus berupa produk PJOK ya. Mungkin produknya karena kita berkolaborasi dengan mapel yang lain, mungkin produknya nanti bisa lebih luas lagi. Yang penting nanti komponen atau materi dari PJOK itu bisa masuk di dalamnya. Begitu, Kak. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5 yang kita kemarin kita pelajari, kita diskusikan, kita perhatikan pada waktu PTM kemarin. Yang kedua, latar belakang. Pastikan dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan ya, voice, choice, ownership tadi ya, itu murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Harapannya kakak nanti dalam membuat RT itu juga harus memperhatikan masukan dari siswa yang berupa apa, suara siswa itu apa ya, terus pilihan siswa apa ya, dan kepemilikan siswa apa, itu aku harus mengakomodir dari siswa atau peserta didik, karena nanti yang sebagai subjeknya itu juga nanti peserta didik ya. Jadi kalau kita mau membuat ya harus sesuai dengan apa yang diminati, yang diinginkan oleh peserta didik, agar nanti RTL kita nanti bisa dilaksanakan dengan baik, tidak berbenturan dengan keinginan dari peserta didik. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Jadi diharapkan nanti dalam RTL itu juga melibatkan atau memasukkan aset atau modal yang ada di sekolah kakak masing-masing ya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, atau pemetaan aset dan sebagainya, sehingga kakak dalam menentukan bahan atau menentukan tadi suara, pilihan, dan kepemilikan itu bisa dengan cara melibatkan siswa, melibatkan orang tua, dan juga dengan memaksimalkan atau pelibatan aset yang ada di sekolah. Kalau dengan siswa yang nanti kakak bisa dengan cara bisa diskusi langsung dengan siswa ya, atau bisa dengan kuesioner ya, misalkan apa program yang diinginkan, itu bisa ya. Dari hasil survei atau interview diskusi langsung dengan siswa ya. Jadi intinya di sini nanti kakak diharapkan melibatkan siswa dalam nanti membuat program RTL kakak. Berikutnya
Kalau tadi yang 1-2, satu kegiatan, dua latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. Penjelasannya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang beribadah pada peserta didik. Jadi visi kakak dalam membuat RTL itu apa ya? Tujuannya apa membuat RTL itu? Ada visi, ada misi ya. Nah, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Itu tujuannya ya, atau visinya ya. Nanti bisa kakak sebutkan visinya apa, terus ada penjabarannya. Berikutnya, yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi nanti untuk capaiannya itu kakak harus bisa menjelaskan setiap langkah-langkahnya, setiap capaiannya. Sekarang ada 3 capaian ya, setiap ketiganya itu nanti harus dijelaskan satu persatu. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi, misalnya kakak ingin mencapai ini, yang bertanggung jawab di situ siapa? Itu harus dijelaskan juga ya. Sehingga nanti harapannya ketika program itu dijalankan nanti kita bisa melakukan evaluasi ya. Oh, yang melakukan tanggung jawab si A, sehingga kita bisa untuk mengetahui itu berhasil tidaknya bisa dengan cara menanyakan terhadap si A tersebut. Gimana programnya yang kemarin ini sudah berhasil atau belum, sampai seperti apa? Nah, itu kan kita bisa evaluasi dari situ. Misalkan pada waktu capaian tertentu itu misalkan yang bertanggung jawab nanti kita melibatkan guru mapel lain. Nah, nanti kan kita bisa diskusi untuk capaiannya gimana untuk yang capaian ini ya. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat sesi kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah-langkah tindakan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kokurikuler itu artinya ya pada waktu jam pembelajaran ya kakak, bukan ekstra. Kalau ekstra kan di luar jam pembelajaran. Ini kokurikuler berarti artinya program tersebut harus dikaitkan dengan kegiatan pada waktu jam pembelajaran. Ya contohnya P5 itu kan masuk di dalam kokurikuler dari jam pembelajaran, itu contohnya. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Misalkan nanti kakak juga disebutkan di situ, misalnya subjeknya kelas SD, misalnya kelas 5, usianya misalkan berapa sampai berapa kalau usia kelas 5 itu. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini. Harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilaksanakan. Nah, ini di sini juga harus dijelaskan Kak, kapan program itu akan dilaksanakan, hari, tanggal, bulannya kapan. Nah, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan jawab dalam KBS. Nah, ya ini. Misalkan strukturnya apa? Kakak di KB itu sebagai apa? Ketua, koordinator, atau sebagai anggota ya. Nanti bisa dibuat strukturnya, bisa seperti bahkan dan sebagainya ya. Kalau ketua, kakak sebagai ketua, berarti nanti rekan jawab yang dilibatkan itu bisa sebagai anggota atau pengurus yang lainnya. Kalau kakak sebagai anggota, berarti nanti rekan jawabnya bisa sebagai ketua, koordinator, atau sebagai pengurus yang lainnya. Itu struktur anggotanya ya. Contoh nama proyek, yuk gerak.
Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Itu misalkan guru mapel PJOK, Joni itu perannya berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan. Itu untuk PJOK-nya berarti digerak. Terus yang di sini yang Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk ragam rubrik penilaian tersebut. Mungkin kalau di IPA mungkin gerak itu nanti bisa dikaitkan dengan gaya-gaya dan sebagainya ya. Yang misalkan nanti dalam IPA itu kan misalkan yang paling gaya itu apa saja, itu misalkan ya kan di sini kan kita berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Jadi ada kontribusinya masing-masing guru. Indra Sari sebagai guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi dapat berupa galeri work, PPT atau video pendek dan menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Jadi di sini untuk guru mapel bahasa Indonesia di sini perannya yaitu menyiapkan untuk pembuatan PPT-nya, videonya, menyiapkan rubrik penilaiannya, itu tugas dari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kan lebih ke pembahasan ya. Jadi misalkan membuat PPT yang benar-benar itu tulisannya seperti apa, itu kan bisa masuk ranah bahasa. Kalau yang tentang memanfaatkan ragam gerak dan gaya tadi bisa masuk ke IPA. Terus yang mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagian bagaimana gerak dilakukan itu bisa masuk ke PJOK. Ini sebenarnya sangat apa ya, P5 itu sangat relevan juga ya dengan kegiatan ini ya, P5 karena di P5 itu kan berkolaborasi dengan banyak mapel, dengan banyak guru mapel yang lain juga sangat relevan sekali menurut saya kalau P5 ini bisa digunakan untuk dasar pembuatan PTL ini. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Misalkan kakak nanti dalam program RTL-nya itu membutuhkan misalkan alat olahraga yang ada itu di situ apa yang bisa digunakan. Misalkan untuk yang mapel yang lain, alat atau sumber belajar yang bisa digunakan apa? Misalkan IPA mungkin butuh apa yang untuk mapel IPA, untuk bahasa Indonesia mungkin PPT. PPT di situ butuh komputer, butuh laptop. Nah, sekolah ada tidak. PPT butuh slide untuk menampilkan, proyektor ada tidak. Nah, misalkan seperti itu. Untuk pembuatan video di sekolah punya kamera tidak ya, punya sound tidak ya, dan sebagainya. Itu untuk aset yang kita bisa kita masukkan, bisa kita manfaatkan asetnya apa saja gitu. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang tadi dijelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya yang ada. Terima kasih. Yang 7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana staf individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Nah, ini untuk evaluasi yang sudah saya singgung tadi di depan bahwa kita bisa melakukan evaluasi, misalkan guru IPA tadi tanggung jawabnya di mapel IPA ya, nanti kita untuk melakukan evaluasi bisa langsung melakukan review, interview atau diskusi dengan guru IPA. Yang guru bahasa Indonesia misalkan tentang pembuatan PPT, videonya kita bisa untuk evaluasinya bisa kita tanyakan ke guru bahasa Indonesia gimana untuk pembuatan PPT-nya kemarin udah bagus atau belum. Misalkan dari kita mereview ya, kok PPT-nya terlalu banyak lah, mungkin kita bisa memasukkan ke guru bahasa Indonesia, ini tolong PPT-nya dibuat yang simpel lagi ya, saya supaya nanti orang kalau bisa melihat, bisa mempelajari tidak terlalu rumit, misalnya seperti itu ya. Jadi ada evaluasinya. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Ini tantangan yang ada ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana
solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Jadi tantangannya apa? Nanti kakak juga di situ juga diharapkan dapat untuk memecahkan tantangan tersebut. Misalkan tantangannya, misalkan ya ini asetnya yang dibutuhkan tidak ada lah, untuk memberi solusinya apa. Kakak nanti selain bisa menemukan tantangannya juga nanti dituntut untuk bisa menyelesaikan atau membuat solusi terhadap tantangan tersebut gitu kakak. Yang B, aspek penilaian rencana lanjut DTL. Ini tujuan programnya tadi ada ya. Yang penting harus ada tujuan programnya, mengarah ke perwujudan pembelajaran ini juga ya, sudah dijelaskan. Kelengkapan rencana dalam program tujuan, ada deskripsi, ada tujuan dan sebagainya. Keterlibatan komunitas belajar itu jelas harus ada. Yang D, rencana evaluasi. Jadi untuk aspek penilaian ada 4 ya, Cak. Tujuan program harus ada, kelengkapan rencana itu kelengkapan mulai dari tujuannya apa. Terus tadi misalkan waktunya disebut nanti untuk RT-nya ini akan kasih kelengkapan itu harus jelas ya. Keterlibatan komunitas dalam sekolah, jadi kita harus melibatkan guru lain ya. Rencana evaluasi ya nanti harus ada evaluasinya. Ini lini masa rencana tindak lanjut RTL, yaitu penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi setelah sesi ini kakak sudah bisa mulai menyusun rencana tindak lanjutnya. Setelah itu menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi, KPS terkait RTL, PJK yang bersifat pada peserta didik, dan dokumentasi lain yang relevan tentang 5 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi waktunya itu 6 hari setelah tatap maya ini ya kakak, untuk pembuatan RTL-nya. Jadi ada waktu sekitar 6 hari. Penilaian RTL setelah diunggah RTL. Jadi setelah kakak nanti mengunggah RTL sesuai due date yang ada di LMS, nanti akan segera dinilai ya. Umpan balik RTL setelah 6 hari penyusun RTL. Jadi umpan balik itu setelah nanti 6 hari ada deadline-nya, ada due date-nya. Setelah kakak mengunggah, setelah mengunggah nanti kan fasilitator menilai, setelah itu nanti baru ada umpan baliknya. Itu kakak. Nah, diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan kakak. Untuk pembuatan RTL ini kira-kira dari kakak apa yang mau ditanyakan atau memberi masukan atau apapun, silakan diskusi di sini. Silakan kakak. Iya kak. Gimana nih Kak Danang? Sudah jelas Kak Danang? Sudah ada gambaran Kak Danang? Kak Danang malah ngantuk ini kok tugasnya. Kok oke nih? Ya, sedikit ada gambaran Kak. Oke, nanti ya tinggal praktek aja besok. Mudah kok itu Kak. Saya dulu juga yang bayangin kok angin lemen ya, macam-macam, ada yang melibatkan teman juga. Tapi ketika kita sudah berjalan, nanti insya Allah nanti nggak terlalu susah itu Kak. Apalagi kalau Insya Allah kita akan sudah mudah punya kalau kombil, sudah dijalani Kak. Iya, apalagi kita sudah punya kombil di kan nggak enak Kak. Kita tinggal masuk di kombil aja. Ini saya punya program ini, tolong saya dibantu. Kita kapan bisa kumpul? Itu nanti kita enak Kak. Kalau saya contohnya kemarin saya di P5 Kak, kebetulan di P5 itu saya bisa berkolaborasi dengan beberapa guru Kak. Saya masukkan program saya pada waktu pelaksanaan P5. Jadi di situ ketika persiapan P5 kita juga masuk di situ, kita jelaskan tujuan kita untuk membuat program RTL ini, kita kaitkan dengan P5-nya. Nah, nanti itu pas diskusi itu, pas presentasi itu nanti bisa kita sekaligus kita buat dokumentasinya, bisa berupa video maupun foto-fotonya Kak. Kalau saya kemarin ngambilnya di P5 Kak. Jadi saya kaitkan dengan program P5 dengan program RTL ini, saya satukan, saya gabungkan. Jadi sekaligus di situ ada komunitas kombelnya juga bisa jalan kalau kita menggunakan P5. Berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan teman yang lain Kak.
dengan tema apa. Kalau temanya kita milih aja, tergantung tema yang sudah ditentukan di sekolah apa, kita menyesuaikan aja. Semua PJOK nanti bisa dimasukkan tema apapun, diselipkan aja nanti bisa, di apanya bisa. Kalau P5 itu ada tema-temanya ya Kak. Nah nanti tergantung sekolah mau melaksanakan P5-nya itu pas temanya apa, kita cari-cari aja di materi PJOK yang temanya tentang itu, kita masukkan. Gitu. Kalau P5 udah enak sekali kan, udah semuanya udah mencakup tuh, keterlibatan mapel yang lain, guru yang lain, kolaborasi dengan teman saya juga sudah masuk, tujuannya juga sudah jelas, langkah-langkah di situ juga sudah jelas, terus evaluasinya juga jelas, terus waktu pelaksanaan juga di situ juga sudah jelas, itu enak kita. Sekarang ada yang mau buat SEM juga silakan, nggak apa-apa, buat SEM, perencanaannya misalkan melibatkan siswa, guru yang lain, kita diskusi, kita rapat di situ, terus nanti juga bisa juga SEM. Gitu. Oke, Kak Fajar, silakan Kak Fajar. Kak Fajar dulu baru Kak Bisni, silakan Kak Fajar. Cek. Terima kasih Kak. Begini Kak, mohon maaf ini saya kurang begitu paham ini untuk biar lebih paham sedikit. Misal contoh kita membuat SEM gitu kan. Kalau membuat SEM kan waktunya pasti lama, sedangkan ini tadi ada batas waktunya cuman berapa 5 atau 6 hari tadi. Kemudian di tempat kami SMP itu sedang tryout, jadi 3 hari ke depan, hari Senin Selasa Rabu itu tryout. Kemungkinan kalau untuk pembuatan SEM itu kan pasti jangka waktunya kurang gitu Kak. Apakah bisa kalau mungkin hanya sekedar kegiatan misalkan senam pagi itu kan tiap Jumat kita senam, itu bisa dimasukkan Kak? Kalau itu mungkin bisa. Kemudian pertanyaan kedua, untuk diskusi itu apakah, maksudnya diskusi dan presentasi itu adalah apakah harus harus kayak presentasi itu loh, kemudian banyak semua guru ikut, atau hanya mungkin diskusi 2-3 orang anggota Kombel itu sudah bisa dimasukkan dalam kegiatan ini Kak, yang RTL ini. Terima kasih. Baik Kak Fajar, terima kasih untuk pertanyaan. Saya langsung jawab dulu satu-satu ya. Untuk RTL-nya ini durasi 6 hari itu hanya untuk membuat rencananya saja Kak. RTL-nya dibuat due-date-nya 6 hari. Tapi untuk pelaksanaan yang mau di RTL-kan itu nanti boleh bebas, boleh berapa hari. Seperti saya kan untuk P5 itu 2 minggu pelaksanaannya. Tapi kan 6 hari itu untuk membuat RTL-nya saja Kak. Untuk persiapan RTL yang diunggah, tugasnya yang diunggah itu 6 hari, tugasnya dari sekarang gitu Kak. Untuk pelaksanaannya kan nanti kan di RTL kan bisa disebutkan, pelaksanaannya nanti misalkan di bulan di bulan Desember tanggal ini sampai tanggal ini 2024, nggak apa-apa. Jadi kemarin saya juga seperti itu. Saya pada waktu itu buat RTL dulu, untuk pelaksanaan di belakang. Pelaksanaan saya malah 2 minggu Kak. Jadi nggak masalah. Jadi yang dimaksud 6 hari itu hanya untuk pembuatan RTL yang mau diunggah di LMS tugasnya. Kalau pelaksanaan kegiatannya nanti boleh bebas, boleh mau 1 minggu, 2 minggu, nggak apa-apa, bebas. Tergantung nanti kita yang ingin kita buat itu proyeknya apa, gitu Kak. Terus untuk diskusinya ya Kak, ya kalau lebih mau bagusnya yang memang melibatkan Kombel di sekolah, tapi kalaupun kesulitan ya mungkin kita bisa melibatkan hanya beberapa guru saja, misalkan 1, 2, 3 guru, yang penting kita tidak sendirian, nanti ada guru yang lain sebagai mapel yang lain bisa terlibat, paling enggak 2 atau 3 mapel yang lain bisa terlibat, sehingga keterlibatan guru dalam Kombel itu sudah ada di kita gitu Kak. Jadi intinya kita tidak perlu sendiri dalam membuat program ini Kak. Itu Kak Fajar. Iya Kak, terima kasih. Berarti untuk yang diskusi tadi juga masuk dalam 6 hari ini yang diskusi dengan guru mapel itu. Oh iya. Diskusi itu kan nanti kan kaitannya kita untuk mengambil dokumentasinya Kak. Bisa video atau bisa foto ya. Pas diskusi kan kita bisa foto lah, itu salah satu dokumentasi untuk persiapan RTL-nya berupa diskusi, ini fotonya gitu Kak. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak. Sudah ada gambarnya Kak Fajar. Jadi untuk waktunya Kak Fajar mau membuat SEM yang
durasinya 2 minggu nggak apa-apa ya. Kita kan di sini yang 6 hari itu hanya untuk membuat RTL-nya, yang tugas yang untuk diunggah di LMS saja. Kalau untuk proyeknya, untuk program yang nanti akan dijalankan nanti boleh bebas, boleh berapa minggu boleh. Oh ya, Itu, Kak. sementara pandangan saya mungkin kalau kegiatan kelas meeting itu Kak. Nggak apa-apa, boleh. Nanti yang penting di RTL itu Kak Fajar jelaskan pelaksanaannya kapan sampai kapan gitu, nggak masalah. Penting jelas waktunya pelaksanaan RTL-nya, nanti kan jelas kapan tuh jelas waktunya Kak, dicantumkan gitu Kak. Ini Kak. Ada lagi Kak Fajar? Sudah Kak sementara, terima kasih. Oke, berikutnya Kak Misli silakan. Oke Kak, terima kasih. Tadi sebagian udah dijelaskan Kak Ali. Yang saya tanyakan, di sini kan 6 hari ini itu tuh membuat rencana tindak lanjut ya Kak. Dan nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah nanti kan didiskusikan, dipresentasikan gimana karyanya, bukti karyanya itu seperti apa, ngoten toh. Tapi untuk pelaksanaannya tidak dalam minggu ini. Nah, terus yang saya tanyakan Pak, itu nanti berkelanjutan itu enggak Kak, di LMS yang selanjutnya kan ada itu ya bukti karya nggih. Itu nanti berkelanjutan mboten nggih dengan yang ini. Maksud saya bukti karyanya itu untuk prakteknya yang kita buat ini atau gimana Kak? Soalnya kan kulo kan nembe untuk tanggal 17 itu dan saya lihat kan di situ kan tanggal 18 nggih. Itu yang saya takutkan nanti tubrukan, jadi saya belum bisa apa gimana, nanti enggak bingung. Matur nuwun Kak Ali. Ya jelas gini Kak, untuk RTL ini sekarang nanti Kakak buat aja dulu RTL yang mau kakak rencana proyeknya apa. Terus untuk keberlanjutan di LMS nanti untuk akhir itu nanti kan aksi nyata itu nanti juga nanti ragamnya bermacam-macam juga, bisa menindaklanjuti dari program RTL ini, bisa juga nanti aksi nyata yang lainnya. Jadi tidak harus berkesinambungan dengan program RTL ini, nanti bisa juga ngambil aksi nyata yang lainnya. Nanti di aksi nyata itu nanti ada sendiri Kak. Gitu. Jadi yang jelas fokus dulu di RTL-nya ini dulu aja. Oh nggih, yang penting ini dulu nggih. Oh nggih, siap. Nggih, matur nuwun Kak Ali. Nggih, Kak Misli. Monggo yang lainnya. Kak Tri, silakan Kak Tri. Iya Kak, terima kasih. Menyambung dari Kak Misni sama Kak Fajar tadi ya Kak, terkait dengan RTL. Berarti nanti itu kita selama 6 hari, diberi waktu 6 hari itu dari LMS itu kita membuat RTL bersama Kombel gitu ya Kak. Kemudian Kombelnya itu kalau kami itu kan nggak ada mapel Kak, jadi kami hanya guru kelas. Itu misalnya kelas kami ada 4, berarti itu semuanya diikutkan yang masuk Kombel itu. Kemudian nanti ketika misalnya kita akan tindak lanjuti ke aksinya, misalnya itu melibatkan semua siswa begitu apa gimana Kak? Kalau misalnya nanti semua dari anggota Kombel itu terlibat itu otomatis siswanya juga ikut atau gimana? Atau kita mungkin mengambil sebagian siswa atau gimana Kak itu? Kemudian tadi kan disampaikan juga Kak, itu kan maksimal kita 9 slide. Itu sudah pengemasan dari judul, kemudian latar belakang, tujuan dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti 9 slide itu misalnya kita buat kanvas 9 slide. Nanti misalnya ketika nanti kita mengadakan Kombel bersama menyampaikan RTL ini kepada teman-teman nanti berupa video dan sebagainya, berarti kita masukkan ke dalam slide itu, begitu maksudnya Kak, atau gimana? Nah itu, durasi waktu ketika nanti kita penyampaian RTL, barangkali nanti membuat notulen dan sebagainya, itu ketika kita penyampaian pemaparan nanti ada waktunya berapa menit atau bebas atau gimana Kak itu? Barangkali itu ya Kak ini. Oke Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Tri Astuti untuk yang pertama untuk keterlibatan guru nggih. Keterlibatan guru kalau di TK nggak ada guru mapel ya nanti bisa melibatkan guru kelas saja Kak. Ya. Kalau misalkan di situ ada guru kelas 4 paling enggak kalau tidak bisa dilibatkan semuanya paling enggak ya 2, paling enggak kita jangan sendirian, paling enggak ada 2 lagi, paling enggak 3 ya.
kolaborasi 3 guru. Paling nggak nanti ada guru kelas 1, kelas 2. Kalau di TK apa ya tingkatannya? Jadi ada tingkatan ketiganya itu ada. Jadi di situ ada unsur keterlibatan kombelnya. Ya, yang penting jangan sendiri itu ya untuk keterlibatan guru ya. Terus untuk keterlibatan siswanya nanti tergantung Kak. Nanti program yang ingin Kakak buat itu siswa yang ingin dilibatkan itu seluruhnya atau hanya cukup sebagian atau hanya cukup satu kelas nggak masalah. Yang penting dalam pelaksanaan itu nanti melibatkan komunitas kombelnya Kak. Kalau siswanya nggak masalah mau berapapun ya. Kalau kemarin saya di P5 ya yang dilibatkan itu saya kelas 10 karena P5-nya kelas 10 kan. Kelas 10 kalau di SMK itu kelas 1 jadi hanya kelas 1 saja. Itu Kak. Itu terus tadi yang Kak, jawab yang selanjutnya, maaf nyambung deh. Ini kan kami itu masalahnya gini Kak, kami itu kan satu kelas, guru itu masing-masing kan 20 anak. Nanti ketika kita melibatkan guru, itu kan ada 4 kelas, sekitar 80 anak gitu. Misalnya kita mau melibatkan guru teman-teman, otomatis kalau misalnya tanpa misalnya kita hanya memanfaatkan satu kelas, sementara kita butuh ingin memaksimalkan kombelnya semua terlibat. Otomatis kan yang 60 anak itu yang nanti nggak ada gurunya gitu loh kami itu Kak. Bingung saya begitu. Jadi kita manfaatkan 20 anak, kemudian dengan 3 guru, termasuk saya 4 guru, kemudian yang 60 anak mau kemana saya bingung. Itu nanti gimana lah kita pikirkan di belakang gitu. Oke, ya jelas gini Kak, misalkan untuk pelibatan siswanya tergantung Kak nanti programnya apa dulu gitu loh Kak. Jadi saya kan juga yang saya libatkan kan kelas 10 ya, kelas 10. Gurunya itu juga di situ kan tidak hanya mengajar kelas 10, ada guru yang mengajar kelas 11, kelas 2. Itu nggak apa-apa, yang penting kita nanti pada waktu pelaksanaan guru tersebut nanti bisa mengondisikan ketika program itu berjalan, jangan sampai dia mengganggu pembelajarannya. Nah, yang penting seperti itu aja. Jadi bisa gimana bisa kita makanya nanti Kak Tri programnya apa dulu gitu. Kalau misalkan nanti saya melibatkan kelas yang guru kelas yang lain, tapi menurutnya gimana ya? Yuk, siswanya bisa diajak sekalian aja nggak masalah. Kalau misalnya nanti takut terganggu, siswanya nggak ada guru dan sebagainya. Fleksibel aja Kak nanti. Menyesuaikan kondisi di sekolah Kakak. Gitu. Nanti dicoba dulu Kak. Nanti programnya apa? Dipikirkan dulu aja yang kira-kira programnya ya yang apa ya yang bisa dijalankan aja, nggak usah yang terlalu rumit ya, dan bisa melibatkan guru yang lain. Tadi yang ketiga tadi apa ya Kak ya? Saat kita mau membuat dalam waktu 6 hari itu loh Kak, kita kan tadi ada ini 9 slide tadi. Nah itu tadi dari latar belakang dan tujuan dan sebagainya sampai 9 slide itu nanti berarti ketika kita penyampaian RPL, misalnya kita presentasi dan sebagainya, itu kita masukkan ke dalam salah satu slide itu ya Kak? Atau gimana ya? Iya, dokumentasinya sudah termasuk dalam salah satu slide itu Kak. Berarti nanti dokumentasinya kalau foto ya dibuat kecil-kecil aja fotonya, kalau video ya nanti videonya durasinya kecil-kecil aja yang menggambarkan saya sedang memaparkan di Kombel. Oh iya gitu aja. Kalau video kan nggak masalah, video kan nanti bisa pakai link dan sebagainya. Kalau video nggak masalah, kalau foto kan nanti bisa dikecil-kecil. Kalau foto kan nanti kita bisa menyampaikan linknya, silakan link videonya ini, nah kan bisa. Berarti Kakak dulu pernah membuat aksi nyata di modul 3.3 pada waktu guru penggerak kan itu hampir sama dengan situ, harus ada 9 set kan yang di situ harus menggambarkan semuanya mulai dari judul, terus latar belakang dan tantangannya itu kan kalau kakak ingat mesti ada 9 slide ya. Nah itu kayak gitu. Cuma nanti kalau ini ditambah dengan dokumentasi. Itu Kak. Untuk durasinya video bebas ya Kak ya? Yang penting nggak usah panjang-panjang Kak. Videonya yang penting menggambarkan, ini menggambarkan persiapan, menggambarkan ini diskusi gitu aja. Nggak usah panjang-panjang seperti pada waktu rekaman kemarin, nggak usah sampai yang dulu sampai bermenit. Diambil angle-angle-nya kecil aja, pendek-pendek aja. Ya siap Kak. Itu nanti pengirimannya berupa apa Kak? YouTube atau Drive atau apa Kak? Linknya?
Kalau yang slide kan jelas nanti bentuknya PDF Kak atau Canva boleh. Oh, iya. Oh, PDF ya. Ya, Canva atau PPT yang 9 slide kan Kak. Nah, jadi kalau ada foto ya udah masuk ke dalam 9 slide itu fotonya. Kalau video ya mungkin bisa dicantumkan linknya atau videonya gitu nggak apa-apa. Di 9 slide itu. Oh, berarti nanti video sendiri gitu atau kita masukkan ke itu tadi kan ada? Iya, video sendiri. Karena video kan nggak bisa dicantumkan kan. Iya. Kalau foto kan bisa dicantumkan di slide. Iya. Di PPT Iya. atau di Canva bisa dicantumkan. Video kan nggak bisa Kak. Mungkin kalau video nanti bisa link atau apa yang bisa nanti kalau kita mau ngakses video itu tahu oh aksesnya lewat sini gitu. Oh iya ya siap. Berarti Canva hanya link foto sendiri. saja yang di Canva ya Kak, yang berupa PDF ya? Ya. Ya, Itu yang simpel seperti itu Kak. Ya. Oke, ada lagi Kak Tri? Iya Kak, ya. Oke, monggo yang lain. Kak Admiatun silakan. Enggak Kak, terkait tadi saya ketinggalan ya sekitar 10 menit nanti bisa minta minta infonya dari teman-teman. Untuk yang rancangan itu Kak, kok saya malah jadi ini ya. Kemarin tuh saya sudah untuk pembelajarannya P5. Kemudian kok kayaknya kok terus rodok kangelan gitu karena memang nek P5 ini kan butuh waktu yang agak banyak. Dan itu sebagian saya sudah unggah. Kalau mau disempurnakan masih bisa toh Kak? Masih boleh toh? Boleh Kak, Admiatun boleh. Kalaupun mau ngangkat project P5 nggak masalah kan. Spesial kan P5 itu sampai 2 minggu nggak apa-apa ya. Itu kan yang penting kita membuat RTL-nya kan mencantumkan waktunya nanti waktu pelaksanaan P5 itu kapan sampai kapan nggak masalah. Tapi kalau mau buat kegiatan yang simpel, proyek yang simpel juga boleh, SEM atau apa juga boleh. Enggak Kak, yang simpel aja lah ya Kak. Sepertinya kok agak ini. Monggo silakan Kak. Nanti saya Yang sempurnakan penting, lagi. ya yang penting khususnya ada keterlibatan teman sejawat ya Kak, satu pombel ya Kak. Nggih, jelas ada Kak. Kalau di tempat saya karena cuma 3 guru ya, 2 kelas itu 3 guru termasuk kepala sekolah itu. Jadi pasti terlibat. Itu nggih. Kepala sekolah pun dilibatkan juga apa kalau misal minim gurunya supaya nanti lebih banyak Kak. Gimana Kak Ali? Jangan di situ gurunya hanya sedikit terus ada kepala sekolah lah. Kalau misalkan mungkin kepala sekolah juga dilibatkan nggak? Kalau misalkan pelibatannya mungkin dari diskusi masukan itu nggak masalah. Apa-apa. Oh nggih ya. Ya, terima kasih Kak Ali. Nggih. Baik, Kak Sabta silakan Kak Sabta. Ya, terima kasih. Kali ini cuma sekedar konfirmasi mengenai mungkin pemahaman saya terhadap RTL yang akan kita laksanakan. Itu apakah seperti apa yang saya sampaikan ini ataukah mungkin berbeda? Yang pertama, untuk RTL ini berarti kita akan merancang rencana tidak lanjut, bukan pelaksanaannya. Begitu nggih? Untuk RTL ini kita merancang suatu proyek Kak. Ya, nggih. Nah, kemudian kedua, berarti nanti kalau kita merancang ini kan pakai project based learning itu yang pertama kita harus diskusi dengan karena saya sendiri rencana saya itu kan saya hanya akan membuat SEM bersahabatnya kelas 5 dan 6. Berarti nanti saya kan mendiskusikan dengan kolaborasi guru kelas 5 dan guru kelas 6 untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian setelah itu saya harus menyampaikan kepada anak-anak mengenai SEM ini atau SEM dulu, pengertian SEM, kemudian permainan yang akan disampaikan, kemudian anak nanti memilih permainan apa yang akan dilaksanakan untuk SEM. Terus kemudian setelah itu nanti disampaikan ke dalam kombel. Begitu nggih? Tapi itu nanti semua didokumentasikan toh Kak? Iya, betul Kak. Jadi ya langkah-langkahnya betul tadi. Jadi nanti kalau Kak Sabta ingin mengangkat SEM berarti nanti Kak Sabta harus menjelaskan dulu SEM ke anak-anak supaya anak-anak itu tahu oh SEM itu apa ya. Kalau sudah tahu berarti nanti Kakak menawarkan untuk SEM nanti yang akan kita laksanakan bisanya di sekolah kita mengingat kondisi dan misalkan dari sarana itu misalkan
Kak Sabta bisa membuat pilihan atau nanti bisa diflorkan ke anak dulu kira-kira apa ya anak-anak yang mau kita SEM-kan, atau kalau nanti anak-anak mentok ya Kak Sabta bisa membuat pilihan A apa B atau C atau apa kan gitu Kak. Terus nanti termasuk di situ nanti sudah mulai dokumentasi Kak, untuk memasukkan dokumentasi bisa itu kan termasuk dari rangkaian persiapan. Nah, termasuk dalam nanti setelah kesepakatan diskusi dengan siswa sudah terbentuk, sudah ada hasilnya, baru nanti Kak Sabta bisa jelaskan atau diskusikan dengan guru yang lain di forum Kombel. Nah, itu juga bisa didokumentasikan, terus bisa Kak. Itu sudah benar Kak. Oke, ya baik, terima kasih. Berarti pemahaman saya mengenai RTL ini sudah benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sudah Kak. Terima kasih Kak. Mungkin itu saja. Kak. Yang penting dokumentasi juga jangan lupa ya Kak, dokumentasi di tiap tahapannya ya Kak. Ya, baik Kak. Jadi kalau fotonya kok sekiranya kok banyak ya dibuat kecil-kecil aja, yang penting nanti di sebelah saya itu masuk foto itu. Siap Kak. Terima kasih Kak Sabta. Silakan yang lainnya. Monggo yang lain. Yang masih bingung, ragu-ragu, ingin ditanyakan, silakan. Untuk proyeknya monggo bebas, boleh SEM, boleh P5 atau boleh kegiatan lain yang bisa melibatkan teman sejawat, apa bebas. Tidak ada ini Kak. Mungkin kalau sekarang belum kepikiran, nanti dinilai kok pada waktu bangun hidup, ya saya kok jadi ingat belum tanya tentang ini, saya masih bingung ya, nanti bisa ditanyakan lewat WA juga bisa Kak, atau japri ke saya juga bisa, karena kita masih ada media komunikasi lewat WA dan sebagainya Kak. Selain di forum ini, kalau sebenarnya forum resminya, di non resminya kita bisa di WA dan sebagainya bisa. Nanti kalau suatu Kakak bingung, butuh pencerahan, silakan nanti kita bisa diskusi di forum WA Kak. Itu Kakak. Oke, kita lanjut dulu ya Kak. Kak Widi tadi, Kak Widi tadi ngangkat tangan. Silakan Kak Widi. Tapi saya sudah mendapat gambaran setelah ada menyimak penanya yang lain, ya, ada sebagian yang sudah mewakili saya. Terus cuma saya tuh laporannya itu misalnya hanya foto saja boleh, atau harus ada video, atau bentuk catatan, misalnya kan itu ada tujuan, ada judul, ada apa gitu Kak. Jadi kalau yang judul itu tuh harus dibicarakan, kalau misalnya video, atau hanya cukup selembar kertas bisa enggak gitu Kak? Kalau yang maaf ini nanti kontaknya lepas nanti Pak, ini internet langsung close ya Kak. Oke Kak. Bentar lagi. Kak Widi. Ya, intinya gini Kak Widi, untuk dokumentasi paling nggak video Kak Widi ya. Jadi kalau tujuan dan sebagainya nanti kan udah dimasuk ke dalam 11 slide tadi ya, latar belakang, waktu pelaksanaannya kapan. Nah itu nanti dilengkapi dengan dokumentasi berupa bisa foto, bisa video. Tapi yang lebih enak ya foto saja. Kalau video kan nanti harus motong-motong ya Kak. Tapi jangan, durasinya kalau video jangan terlalu panjang sekali, karena ini hanya untuk dokumentasi saja, hanya untuk mengerti, kakak ini sudah menjalankan di posisi ini, baru pelaksanaan di posisi ini dengan bukti video. Kalau foto kan jelas enak ya, cepat kita masukkan ke slide. Foto saja Kak. Kalau dokumentasi harus video atau foto ya Kak. Jangan hanya catatan. Kalau catatan hanya penambah saja, tapi yang lebih wajibnya foto atau video. Kalau misalnya catatan tulen itu penambah saja. Gitu Kak Widi. Kayaknya udah putus nih Kak Widi. Monggo kakak yang lain. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini udah kita di sesi akhir. Kakak pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Tadi kita sudah bahas ya kakak modul 3 tadi ya, tentang
kombel nggih. Tentang kombel, tentang kompas belajar di sekolah yang untuk penugasan rencana tindak lanjut tadi juga sudah kita bahas, sudah kita diskusikan juga. Silakan kakak nanti setelah sesi tatap maya ini sudah mulai merencanakan dan juga sudah mulai melaksanakan ya, karena tahapannya memang harus ada yang dilalui, termasuk dalam membuat dokumentasi kan harus kita melalui diskusi, rapat, mungkin juga review atau tanya jawab dengan anak-anak. Kita juga harus perlu dokumentasi di situ, sehingga dalam 1 minggu ini harapannya kakak bisa segera mulai supaya nanti tidak terlalu tidak terlalu kesusu ya. Jadi dicicil di awal saja kak, di awal dicicil biar enak. Kalau nanti mepet nanti juga nanti akan kesusu, akhirnya juga malah ya kalau kita berkesan kan serba tidak enak kak. Tapi kalau kita awali dari awal kita enak ya, karena kita punya waktu 6 hari ya, mungkin mulai dari sekarang kita sudah mulai mengangkat kita mau buat apa ya, yang kita libatkan siapa aja ya, sebetulnya siapa aja ya. Untuk slide tadi mungkin bisa dicicil dulu judulnya, latar belakang, terus struktur programnya, ada capaian langkah-langkahnya apa, terus tantangannya apa. Kita sudah punya apa enggak, kita sudah mulai meraba-raba, sudah mulai menggambarkan. Oke kakak, ini sudah penutup. Nah, ini untuk pengantar bukti karya nanti setelah kakak unggah ya, setelah kakak unggah nanti itu bukti karyanya ya. Tuh. Terima kasih kakak. Nah ini kita sudah di penghujung kegiatan kakak. Nah, mungkin sesi ini paling tidak sudah mencerahkan kakak ya, sudah punya gambaran. Nanti kakak bisa untuk lebih detailnya bisa mempelajari di LMS ya kak. Nanti termasuk tadi lini masa, terus penilaiannya di LMS juga sudah ada. Nanti kalaupun masih bingung nanti bisa tanya lewat WA atau jawab saya langsung juga bisa kak. Gitu kakak. Ini sudah melewati batas kakak. Mohon maaf waktunya mengganggu weekendnya ke kakak yang malam minggu ini bisa malam mingguan. Nah, silakan setelah ini bisa melanjutkan malam mingguannya kak Danang. Bisa dilanjut malam mingguannya. Itu kakak sambil ini masih ada 6 hari kakak usah terlalu sepaneng sambil mengalir aja. Nanti kalau kita sambil belajar sambil jalan itu enak kok. Enggak terlalu seperti yang kita bayangkan, wah kok rumit sekali ya. Apalagi yang sudah pernah melaksanakan suatu kegiatan, suatu program nanti akan bisa ini. Yang jelas program ini nanti buatnya yang baru ya kak. Jadi bukan yang sudah dilakukan tapi yang baru yang akan kakak laksanakan. Gitu kakak. Nanti kita bisa jalin komunikasi lewat WA kakak. Silakan dan diskusikan di situ panjang lebar. Sekarang masih ada yang bingung, silakan. Nanti ada yang sudah menyicil ini bisa berbagi. Oh kemarin saya menyicil ini caranya seperti ini ya. Nanti supaya menginspirasi teman-teman yang lain juga kak. Gitu. Jadi ada yang sudah sampai ini silakan disampaikan ke teman-temannya, saya sudah sampai ini, takutnya ini ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga punya gambar terinspirasi. Oh seperti ini toh, seperti itu. Saling berbagi kita. Itu kakak. Sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak. Oke, cukup. Terima kasih kak. Untuk programnya silakan yang menyesuaikan kondisi sekolah saja kak. Kalau nggak bisa P5 ya SEM atau kegiatan apa yang lain. Kalau ada pas kebetulan ada pelaksanaan P5 ya bisa P5 gitu. Itu kakak. Baik, sebelum kita akhiri silakan tadi sudah pimpin doa mulai Kak Sabta, mungkin Kak Heru bisa pimpin doa penutup Kak Heru. Siap. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berdoa di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Heru. Silakan kita sesi foto bersama Kak.
Silakan fotografernya. Nah, siapa Kak Danang ini biasanya? Bentar Kak. Ya. Oke, siap. Memapankan diri. Kata-katamu. Nganggo hormat ra iki. Saya resmi dulu ya. Siap, Kak. Siap. Tatap kamera dan senyum. Siap. 1, 2, 3. Bentar. Saya tempelin dulu. Mbok redaksine iki rada dihaluskan kok datar banget. Oke, siap. Yang kedua ganti. Yo. Oke. Nah. Waduh, Pak Kurawani wi, ndak milih nomor 3 saka Sleman. Nggak boleh loh, nggak boleh. Lah apa? Nggak boleh. Ora apa-apa, konteksnya kan beda. Ditekuk tangannya, Pak. Ditekuk tangannya. Ini oke loh. 1, 2. Kuwi di tangane di Kak Fajar kuwi di sini ditokke. Ora wani panwas. Oke, 1, 2, 3. Karena hormat ya sore ini. Tak tempelin lagi. Abi, gimana kabar Abi? Malam minggu kudu sing seneng. Lagi wes. Wes. Wes ya. Lar malam minggu. Siap malam minggu. Gaya bebas, wes sak